Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, untuk video kali ini dari awal hingga akhir kita akan membahas mengenai observasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Negeri 1 Jatisari. Nah, teman-teman, saya pernah bertanya kepada anak sekolah bahwa apa saja sih yang dibutuhkan agar proses pembelajaran di sekolah itu dapat terlaksana. Nah, rata-rata anak sekolah menjawab buku, pensil, pulpen, papan tulis. Nah, itu sudah benar, teman-teman. Namun, tahukah kalian bahwa ada yang mendukung proses pembelajaran di sekolah itu terlaksana, namun secara tidak langsung? Wah, apa itu? Nah, ada sekolah, ya bangunan sekolah, lalu ada lahan sekolah, lalu ada keuangan. Nah, contoh-contoh itu merupakan prasarana. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Listiana Pianti dengan nomor NPM 201063105065. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 3A Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Kita masuk nih ke pendahuluan. Nah, untuk mendukung pembuatan materi ini, saya melakukan observasi pada suatu sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Jatisari yang berlokasi di Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Data ini saya dapatkan dari hasil mengamati langsung dan dari hasil wawancara kepada salah satu guru, yaitu guru seni budaya, Bapak Aan Baidillah Halian, sekaligus merupakan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, itu ada pengertian sarana prasarana. Nah, sarana pendidikan itu apa sih? Sarana pendidikan itu merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, misalnya saja buku, laboratorium, perpustakaan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk prasarana pendidikan itu apa? Yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, misalnya lokasi, tempat bangunan sekolah, lapangan tempat bermain, keuangan, dan masih banyak lagi. Pengelolaan fasilitas belajar merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah itu dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Lalu ada pengelolaan fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan, yaitu untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan jalannya proses pendidikan diharapkan dapat menghasilkan kegiatan yang baik. Nah, agar sekolah itu merupakan sekolah yang didamkan oleh masyarakat, maka sekolah tersebut membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap, sumber daya manusia yang memadai, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang baik. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar dan kebijakan. Pengelolaan atau manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan produktif. Nah, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah telah menetapkan standar pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu Permendiknas nomor 19 tahun 2007. Membahas mengenai perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah atau madrasah, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus. Sekarang kita masuk nih ke implementasi dan hasil observasi. Di sini ada sarana dan prasarana di SMP Negeri 1 Jatisari. Pertama-tama kita akan memasuki gerbang dengan tulisan Sajati. Lalu di sebelah kanan kita akan menjumpai tempat atau bangunan kecil, tempat security atau satpam. Lalu di sebelah kiri kita akan menjumpai lapangan poli. Di sebelah kanan kita akan melihat ada wastafel berjajar dan ada pula musola. Lalu kita lurus, kita akan memasuki gerbang lagi. Lalu ketika memasuki gerbang tersebut kita akan disambut oleh dua lemari besar yang berisi piala-piala. Nah, kemudian ada pula ruang TU, ada ruang guru, ruang kepala sekolah, ada lab IPA, ada panggung pementasan, ada
perpustakaan, ada koperasi, ada ruang OSIS, ada taman kecil, ada ruang komputer, ada toilet siswa dan toilet guru, ada kantin, ada lapangan utama, ada ruang UKS, ada ruang multimedia, dan ada kelas tentunya yang berjumlah 33 kelas. Selanjutnya kita memasuki kelebihan dan kekurangan dari sarana prasarana di SMP Negeri 1 Jatisari. Nah, untuk kelebihan yaitu ada panggung pementasan. Jadi apabila ada acara-acara begitu, sekolah tidak perlu lagi menyewa panggung karena sudah ada panggung. Begitu. Lalu yang kedua ada ruang multimedia. Karena saya lihat-lihat tidak semua sekolah mempunyai ruangan ini. Gitu. Lalu ada lagi taman kecil dipenuhi bunga-bunga dan ada kolam kecil gitu. Indah sekali teman-teman. Lalu yang keempat, kebersihan itu sangat terjaga. Tempat sampahnya itu cukup banyak. Lalu yang kelima, ada tempat duduk di sekeliling pohon untuk membaca, mengobrol, berdiskusi. Lalu yang keenam, ada jumlah komputer itu cukup. Karena ruangan komputernya saja ada 3 teman-teman. Lalu ada CCTV. Ada pula lukisan siswa itu dipamerkan di dinding-dinding sekolah. Wah, jadi karya-karya siswa ini dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, selanjutnya banyak pohon-pohon dan tanaman yang terawat sehingga sekolah menjadi tidak panas gitu teman-teman. Lalu peralatan di dalam kelas lengkap, meja, kursi, papan tulis, spidol, penghapus papan tulis, kipas angin ada. Nah, untuk yang ke-11, air bersih itu selalu ada. Lalu terakhir, toilet siswa itu direnovasi menyerupai toilet mall. Wow, pada saat saya melihat itu saya cukup tercengang karena toiletnya bagus sekali. Lalu untuk kekurangannya, cat tembok itu mulai luntur, tembok-tembok belakang sekolah itu banyak coretan, lalu ada beberapa kelas yang atapnya bolong. Nah, salah satu prasarana yaitu keuangan. Keuangan ini penting sekali teman-teman, dan keuangan yang diterima oleh SMP Negeri 1 Jatisari ialah dana BOS. Ada 12 komponen penggunaan dana BOS reguler pada suatu sekolah. Berikut ini komponen penggunaan dana BOS reguler di SMP Negeri 1 Jatisari. Nah teman-teman, setelah kita perhatikan bersama bahwa dari 12 komponen ini rata-rata dipakai untuk pengadaan sarana prasarana, pembelian sarana prasarana, dan lain sebagainya. Seluruh siswa-siswi dapat menikmati sarana prasarana di SMP Negeri 1 Jatisari secara gratis, kecuali untuk modul pembelajaran 2021 dan seragam sekolah yaitu berbayar. Nah, rincian biayanya ada pada bagan berikut ini. Sampailah kita pada penutup. Untuk kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, SMP Negeri 1 Jatisari telah menerapkan pengelolaan sarana dan prasarana dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikannya. Lalu sebagian besar keuangan yang diterima oleh sekolah yaitu dana BOS dipakai untuk mengelola sarana prasarana. Lalu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak di sekolah dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan ini. Nah, kesimpulan yang kedua, seluruh siswa itu dapat menikmati sarana prasarana di SMP Negeri 1 Jatisari secara gratis kecuali untuk modul pembelajaran 2021 dan seragam yaitu berbayar. Nah, di sebelah kanan ini ada daftar pustaka dari materi saya kali ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.